Ya, baik ya. Malam ini kita sharing tentang sistem pentil sama cacingmologi. Nah, ini salah satu dua komponen yang ada di BBK yang tidak terpengaruh dengan dihapuskannya kode broker. Sehingga malam ini info ke Kosanto kalau bisa ya udah sistem pentil sama cacingmologi saja untuk di awal, sambil menunggu nanti sudah settle yang tools barunya BBK, baru bisa kita lanjut dengan yang lain. Nah, pertama kita mengingat kembali hierarki yang harus kita pegang dalam trading saham seperti itu. Yang pertama, yang paling utama itu yang kita pegang adalah yang TA-nya bagus. TA-nya bagus, kemudian yang kedua yang kita pegang adalah TA bagus dengan banarmologi yang bagus, seperti itu. Kemudian yang ketiga, TA yang bagus dengan banarmologi yang tidak bagus. Kenapa demikian? Karena dengan TA yang bagus saja kita sudah bisa dapat cuan, karena kita kan dapatnya dari perubahan harga atau peningkatan harga, seperti itu. Jadi TA tetap jadi prioritas utama. Nah, untuk TA sendiri yang seperti kita ketahui bersama, dalam saham ataupun dalam yang lainnya ada 3 bentuk. Apakah dia bentuknya berupa uptrend, ataukah dia lagi sideways, atau dia downtrend. Nah, kita ketahui bersama untuk di bursa efek kita itu supaya bisa dapat cuan, kita bisa dapat cuan paling baiknya itu di uptrend. Kalau di sideways bisa dapat cuan, tektokan yang para mentor kadang bilang seperti itu. Untuk downtrend yang pastinya kita nggak dapat cuan di situ, kecuali pintar-pintar main bottom fishing. Nah, untuk uptrend sendiri itu disitulah ada sistem pentil yang disajikan di BBK. Jadi sistem pentil dia mencakup markup dengan akumulasi ataupun dengan distribusi. Dia tidak peduli apakah ini markupnya dengan akumulasi ataupun dengan distribusi. Sedangkan BBK lebih mengkhususkan pada saham-saham yang uptrend yang di markup dengan akumulasi. Ya, jadi kurang lebih itu bedanya sistem pentil sama sistem BBK. Nah, kemudian kita lanjut dengan sistem pentil. Nah, sistem pentil ini didesain untuk bermain swing. Jadi sistem pentil bukan copet-copetan ya sebenarnya. Dia desainnya untuk sistem swing sesuai dengan time frame. Dalam artian kita mau main di time frame daily ataupun kita main di time frame weekly ataupun yang kuat megang lama main di monthly, itu bisa dengan sistem pentil. Nah, apa tujuan dari sistem pentil? Yang pertama, sistem pentil ini lebih menghindarkan kita dari saham-saham yang downtrend. Jadi dengan andainya sistem pentil yang disajikan di BBK itu sangat membantu kita dan menghindarkan kita utamanya di downtrend, seperti itu. Kita terhindar dari saham-saham yang downtrend. Dan kemudian yang kedua, sistem pentil seperti halnya juga BBK itu untuk mencari beggar, dan ada sedikit catatan untuk terkait dengan mencari beggar itu harus ditambah dengan analisa lain. Dalam hal ini analisa yang dipakai adalah garis MA tebal yang sebenarnya rumusannya beda dengan MA di chart pentil yang itu berfungsi sebagai indikator tren umum saham. Jadi trennya kalau candle bermain di atas garis MA tebal itu, maka dia uptrend. Jadi giringnya dibantu lewat sana. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah sistem pentil ini cukup kuat untuk memegang saham gitu. Jadi untuk target ke arah beggar itu cukup bagus.
Dan yang berikutnya adalah dengan sistem pentil ini loss kita itu bisa diminimalisasi. Kenapa? Karena dari pentil pertama ke candle merah pertama itu nggak terlalu besar loss-nya karena masih dalam range harian di saham itu. Nah, apa tujuan dari sistem pentil? Ya main santai gitu, main santai. Saya suka sistem pentil ya karena bisa main santai, sama halnya suka dengan BBK ya karena bisa main santai. Main santai kita sudah dibantu oleh sistem untuk milih saham-saham dan cocok untuk investor-investor yang sibuk atau trader-trader yang sibuk. Kemudian yang berikutnya dari sistem pentil ini adalah psikologi kita itu terjaga karena candle-nya itu sudah diwarnai. Candle-nya diwarnai cuma 2, merah sama hijau. Jadi kalau candle masih hijau, ya masih nge-hold seperti itu. Kalau TS-nya belum terjemput, ya sudah hold. Atau dari sistem sendiri, dari sistem pentil sendiri, dia masih keep kalau candle-nya masih hijau. Nah, apa yang perlu diperhatikan juga di sistem pentil? Di sistem pentil ini, kita harus rela kena drawdown yang cukup dalam untuk dapatkan beggar. Kita harus rela seperti itu karena namanya saham dia bisa naik turun dalam range itu seperti itu. Jadi psikologi kita terjaga dengan warna candle itu, ya. Karena kalau kita lihat warna candle-nya masih hijau, walaupun kena drawdown yang cukup dalam, maka kita tetap hold, gitu, lebih tenang. Nah, kemudian berikutnya kalau ada pertanyaan bisa sambil ditanyakan. Kalau ya, belum yang Dok. tidak jelas. Lanjut dulu, nanti saya bacakan, nanti boleh di chat box, Dok. Oh iya, saya nggak lihat chat ya. Ya, nggak apa-apa, saya yang bacakan aja. Iya, silakan kalau mau bertanya silakan. Nah, kemudian di remark dalam explore pentil yang disediakan itu ada 4. Ada 4. Yang pertama ada first buy, kemudian add 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya ada watch dan ada remark kosong. Seperti itu. Nah, remark untuk first buy yang seperti katanya beli pertama gitu. Jadi dia break pertama. Kemudian add 1 penambahan modal di 1, add 2 penambahan modal di pentil kedua, kemudian dan seterusnya sampai pentil keberapa gitu. Nah, kalau watch itu hari itu sempat masuk kriteria pentil, harganya nembus break misalnya, tetapi harga terkininya itu tidak memenuhi syarat pentil. Jadi pentilnya hilang sementara. Seperti itu. Kemudian remark yang kosong ini saham lagi tidak break seperti itu, tetapi dia masih dalam range saham harian itu tidak ada remark, tapi dia diwarnai hijau. Jadi warnanya hijau. Nah, ada pertanyaan belum? Belum ada ya? Belum. Kemudian selanjutnya untuk sell-nya ini ya dari pernyataan dari Prof UK selaku pembuatnya. Sell-nya kalau harga turun ke bawah low dari candle yang dapat pentil terakhir, seperti itu. Ini syarat. Kemudian ada beberapa kondisi yang bisa kita gunakan untuk sell yang lain. Nanti kita bisa diskusikan di chart. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi, nah ini enaknya pentil ya. Menurut saya enaknya pentil karena di pentil ini sudah dilabeli. Ada lower low, lower high, higher low, higher high, higher low, lower high, seperti itu. Jadi kita secara umum sudah dibacakan bahwa ini sahamnya lagi uptrend, seperti itu. Seperti kondisi di sini masih lower low, lower high, lower low. Oh, ini sahamnya masih downtrend, seperti itu. Karena kriteria uptrend ketika sudah membentuk higher low dan higher high. Nah, dengan sistem pentil ini sudah sangat membantu ya, sangat membantu bahwa saham kita itu saham yang uptrend. Kemudian ada angka di bawah emiten, yang sebelah kiri itu adalah volume transaksi dibandingkan dengan beberapa hari terakhir.
kemudian yang ini yang merah, yang posisinya di sebelah kanan, itu adalah volume hak kaki. Saya kurang tahu apakah ini saat ini cat pentil masih terpengaruh hak kakinya, Kosanto, atau Sepertinya ini masih valid sih untuk itunya minusnya. ya masih. Oh ya. Jadi yang paling bagus itu kalau warnanya hijau, gitu. Simpelnya ya, paling bagus itu warnanya hijau. Karena yang kiri memang selalu positif volumenya, kemudian yang kanan hak kaki. Artinya yang hajar kanan itu lebih banyak dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ini hari-hari sebelumnya 3 hari atau berapa hari nih, Kosanto? Lebih kurang 3 hari sih. 3 hari ya. hari. Iya, jadi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini yang benang flat. Yang benang ini bisa ada kondisinya yang dia flat, itu bisa menandakan kalau volumenya sepi, bisa menandakan tekanan jual yang sudah meredak. Tapi kita tinggal tunggu ledakan. Apakah ledakan ke atas apa ke bawah? Biasanya kita kalau masih ada next yang sebelumnya, kita konfirmasi ke next. Kalau nextnya akumulasi, biasanya ledakannya ke atas. Seperti itu. Jadi penting juga diperhatikan untuk benang pentil. Nah, kemudian selanjutnya contoh kasus waktu itu ya, PPRO benangnya rata, flat, volumenya menurun, kemudian ada peningkatan volume diikuti dengan smart money. Nah, ada catatan yang perlu diperhatikan dari chart pentil. Yang pertama, pentil itu mainnya swing, trend following system, seperti itu. Kalau kita lihat downtrend, yang sudah downtrend, kemudian ada perubahan candle dari merah ke hijau, itu bukan berarti bahwa trennya sudah berganti menjadi uptrend, tapi bisa yang lebih tepat itu adalah bahwa tanda-tanda bearish-nya itu sudah mereda atau mau berakhir, seperti itu. Apakah dia bearish langsung jadi bullish ataupun jadi sideways, ya tergantung dari pasar, respon pasar seperti bagaimana. Nah, sehingga kita perlu melihat arah tren. Apa yang bantu kita melihat arah tren? Ya, benang pentil tadi, seperti itu. Apakah dia main di atas candlenya ataupun main di bawah. Nah, ini ada beberapa tulisan catatan terkait dengan pentil sebelum kita masuk ke bot. Nah, ke bot. Nah, ini tulisan Kojisi, dicatat cuplikan dari seringnya Koasun ya, tanggal 10 September 2019. Nah, pentil itu non bandarmologi, jadi tidak ada bandarmologi di situ. Jadi apakah dia mau distribusi atau akumulasi, ya kita nggak tahu lewat chart pentil. Tapi kita bisa double check. Jadi Koasun waktu itu menyatakan bisa di double check dengan status bandarmologi, makanya dipasang panel bandarmologi. Histogramnya apakah sudah orange, sudah menjadi ke hijau atau bahkan biru. Partner keduanya itu sudah lebih bagus lagi, seperti itu. Nah, jadi catatan itu pentil dia TA only, hanya TA, seperti itu. Nah, bisa dikombinasikan dengan bandarmologi yang ada di BBK yang next, seperti itu. Nah, pentil juga dipakai oleh yang mode 2. Jadi rekomendasi dari Koasun pakai pentil ditambah dengan BBKX dengan money management yang baik ya, bisa oke. Dan saya lebih suka lagi kalau dikombinasi, biasanya kombinasi pentil, cacing sama matriks. Jadi kalau di pentil masuk, kemudian cacingnya nanti oke ternyata, dan ternyata masuk CLBK 1 atau CLBK 2, itu keren. Biasanya peluang naiknya itu besar, seperti itu. Nah, kemudian ini dari Om Kus, coba diurut cari show, nanti ada show cacing, show pentil, show matrix, dem ulti, dem evaluti yang mendekati jam closing itu semakin banyak masuk show itu semakin bagus. Makanya saya kadang suka request itu kalau teman-teman perhatikan dekat jam perang, setengah jam sebelum jam perang, ya saya baru request
show cacing, show pentil dulu, baru show cacing, kemudian show matrix, begitu. Lihat di komponennya di situ, cari yang bagus-bagus. Kalau ada satu emiten yang bagus ketiganya, ya sudah masuk di situ, seperti itu. Dan biasanya besoknya naik, gitu biasanya. Sebagian besar lah besoknya dia naik, ataupun dia tertunda satu hari paling lama 2 hari. Seperti itu. Yang paling banyak masuk, apalagi sudah ada masuk di DML Ulti, nah itu lebih keren lagi. Nah, ini ada tulisan lagi dari Cijani. Nah, ini catatan saja untuk kita review kembali. Yang pertama, chart pentil itu adalah trend followers tanpa bandarmologi. Jadi TA saja. Nah, pentil tidak akan muncul kalau tidak uptrend. Yaitu enaknya kita di BBK udah dipilihkan sama bot bahwa ini saham-saham list, short list saham-saham yang uptrend. Jadi nggak usah khawatir seperti itu. Kemudian pentil pertama first buy itu tanda awalnya tren naik bisa jadi spek buy, spekulatif buy. Kemudian pentil kedua yang H1 sudah masuk konfirmasi tren naik yang biasa kita sebut dengan valid buy. Pentil ketiga H2 ya bisa average up tapi total dananya nanti dikurangi supaya harga saham rata-rata kita itu nggak naik terlalu tinggi seperti itu. Nah, kemudian kapan keluar kalau ada muncul candle merah, tanda patahnya tren naik, atau kalau ada TS, kena TS seperti itu. Tapi diingat bahwa pentil itu dia TA saja seperti itu. Mau markup dengan distribusi ataupun markup dengan akumulasi, ya dia masuk gitu. Beda dengan BBK yang masuk hanya yang markup dengan akumulasi seperti itu. Oke, kita pindah ke bot. Kalau ada pertanyaan boleh silakan sambil kita belajar bersama. Mana ya? Halo. Ya. Ya, kalau ada pertanyaan atau sudah sudah ini semua ya. Ini Dok, ada yang tanya dengan kode broker yang ditutup, apakah bandarmologi tetap bisa kelihatan atau relevan di BBK? Dengan kode broker yang ditutup, BBK sudah persiapan sebelumnya bahwa sudah di-develop sama tim BBK. Dalam hari ini ada Prof UK juga di situ, bahwa next yang baru ini walaupun ditutup kode broker tetap oke, seperti itu. Kemudian yang kedua, tanpa kode broker pun dengan kita trading pakai sistem pentil ditambah dengan cacing sudah oke sekali. Seperti itu. Oke, mungkin nanti bisa ditunjukkan ya Dok ya di boardroom kita yang untuk indikatornya Prof UK bisa nampak nanti ya. Oh iya. Mungkin itu di beberapa pentil. Di DML mungkin ya, atau di pentil sudah nampak juga. Coba aja Dok nanti di pentil atau di BBK aja. Yang BBK DML udah sinkron sih. Sudah sinkron. Nanti sambil di tes aja Dok di boardroom. Ya, ini sudah masuk di bot, kelihatan botnya? Nah, mungkin dokter nanti akan sharingkan ya Dok gimana cara jam perang itu jam mendekati closing harian berarti ya Dok. Ya, betul. Kalau jam perang biasanya kita mulai di setengah jam. Dulu itu setengah jam sebelum sesi hari itu berakhir. Jadi kalau di waktu Indonesia Barat mungkin 2:30 sore ya. Iya benar, waktu Indonesia Barat 2:30. Saya di Indonesia Tengah itu 3:30 sore itu jam perangnya. Seperti itu. Sudah bisa kita lihat-lihat langsung boleh. ajar kanan. Jadi seperti nanti itu. ini dokter akan mempraktekkan ya, langsung kita praktek ya gimana caranya pakai screenernya pentil gitu. Iya. Jadi ini kita misalnya ini udah jam perang ya, jadi kita show pentil. Tapi sebelumnya kita izin dulu supaya tidak ditimpa. Karena kalau botnya hang pada saat jam perang kan kasihan, semua rugi gitu. Jadi jangan lupa kalau teman-teman yang gunakan bot pakai stiker permisi explore dulu
supaya tidak ditimpa gitu. Kemudian kalau ada show pentil ini relatif agak lama dibandingkan dengan show cacing sama show matrix. Waktu dulu itu yang lama show cacing, tapi sekarang show cacing sudah cepat, jadi show pentil yang lama. Mungkin kedepannya bisa lebih cepat lagi. Nah, ini sudah muncul explore dari pentil yang disajikan. Kelihatan di layar? Kelihatan, Dok. Yang Excel ya? Di file Excel, benar. Iya, takutnya nanti layarnya kayak kemarin nggak bisa kelihatan. Nah, ini sudah ada, kita rapikan dulu datanya. Kalau di HP kadang ada yang sudah langsung rapi. Jadi kita rapikan. Kalau ada yang belum bisa merapikan, langkah-langkahnya seperti ini ya. Saya cancel aja dulu. Jadi di blok aja, di blok ke bawah. Kemudian kemudian kita cari data, kemudian text to column, kemudian delimited, kemudian centang koma, karena ini pemisahnya dia pakai koma, centang koma, kemudian next, sampai finish selesai. Jadinya seperti ini. Kemudian berikutnya kita bisa gunakan data, kemudian kita freeze view, freeze panel yang di atas. Kalau mau freeze, ya supaya bisa naik kita ketahuan. Nah, di pentil ini biasanya yang jadi perhatian dari kita dan teman-teman di BBK itu adalah yang punya remark. Kalau baru mau ya, baru mau mulai trading dengan menggunakan pentil, kita yang perhatikan di remarknya. Ada access, kemudian ada auto, adjust ini first buy, auto, sudah add 1, sebelumnya dia ada tanda first buy, kemudian ada BRMS, itu add 4, sudah add 4, kemudian ada LSIP. Watch artinya hari ini sempat jadi pentil, tapi kemudian harganya turun lagi dan tidak memenuhi kriteria pentil. Di sini sebenarnya sudah ada dicantumkan juga dengan harganya. Entry-nya, first entry itu di harga berapa? Misalnya 1285. Ini harga closing-nya 1305, seperti itu. Walaupun kadang kita nggak dapat sekali harga first entry-nya, ya tapi setidaknya dekat-dekat harga itu dapatlah harganya. Di sini ada buy price-nya 1285 sejajar, dan saat ini setelah close profitnya sudah 1,6% kalau beli di harga, dapat di harga segitu. Kemudian auto masuk di add 1, pentil sudah add 1, itu selama 6 hari ya dari pentil pertama. 6 hari muncul add 1, lumayan ya, seminggu keep-nya di hold sahamnya, profitnya plus 0,8 gitu. Kemudian BRMS sudah add 4, di hold selama 32 hari, sebulan kurang lebih, dan profitnya itu kalau ikut sistem pentil itu 29, kurang lebih 30%, seperti itu. Kemudian LSIP nanti kita lihat apakah LSIP ini sudah pernah first pentil, ini watch mau masuk ke pentil kedua atau bagaimana. Kita buka di bot. Nah, di list semua yang di atas yang remarknya kosong, ini semua saham-saham yang kondisi uptrend secara pentil system. Jadi kondisinya uptrend. Kalau mau beli, yang mau beli di bawah lagi turun, Ali, Wood, Adi, nanti dilihat level-level pentingnya, bisa dibeli di situ. Karena list saham ini adalah list saham yang uptrend. Seperti itu, yang masuk di list pentil system. Nah, sekarang kita cek untuk ACES. Nah, sudah dipesan di order sama Kosanto. Nah, sekarang ini pentil ACES. Nah, pentil ACES nih ini sudah pentil pertama kembali ya. Sempat jadi pentil pertama, kemudian merah, kemudian masuk lagi ke jadi pentil pertama lagi, seperti itu. Jadi pentil pertama. Ini ACES
sudah mulai menarik ya, seperti itu. Kalau saya lihat memang secara pentil di sini masih pentil pertama, tapi sudah menarik karena sudah membentuk higher low, tinggal higher high-nya lagi sudah confirm untuk uptrend. Kemudian pentil auto ini pentil kedua, ini pentil pertama, kemudian turun, sekarang pentil kedua dan dia break trend line yang kuning. Jadi auto sudah kondisi saat ini sudah potensi bagus uptrend seperti itu. Kemudian yang berikutnya pentil bear MS. Nah, untuk ini keren ini bear MS. Pentil bear MS itu mulai dari pentil pertama sampai ke sini ya keluarnya. Kegocek ya, Dok ya, kegocek sekali berarti ya, sempat merah ya. Ya, ini sempat merah. Tapi nanti coba dilihat kembali, dikoordinasikan atau dikombinkan dengan cacing. Nah, kalau dikombinkan dengan cacing, kita bisa hold-nya lebih percaya diri. Gitu. Kalau cacingnya masih oke, ya biasanya kalau saya dengan candle merah seperti ini, tetap kalau secara pentil ya harus keluar. Seperti itu. Kalau secara pentil harus keluar. Kemudian masuk kembali di sini. Masuk kembali di sini. Anggaplah kita beli saat EOD. Otomatis harganya dekat-dekat sinilah. Ya, ntar saya garis-garis. Di mana ini? Di annotate, Dok. Oh iya, oke, sudah dapat. Ini. Nah, ini bisa kita garis-garis. Ya. Jadi, anggaplah kita beli EOD. Buruk-buruknya ya, kita beli pas EOD. Oh, kita ganti warnanya. Warnanya sama dengan pentil jadinya. Nah, ini aja deh. Nah, anggaplah kita beli di sini. Pas EOD-nya. Ya, push dulu semua. Ya. Kemudian draw. Nah, anggaplah kita beli ini di EOD. EOD-nya di sini. Dari sistem pentil ya. Terus harganya naik, terus harganya turun, kita galau lagi. Kalau lihat Porto kan udah naik berapa persen nih, terus turun lagi. Tapi dengan pentil, lihat pentilnya masih hijau, apa-apa di keep aja. Ternyata di keep ya hijau, terus naik lagi. Gitu. Makanya sistem pentil, apakah semua naik langsung naik terus? Ya bisa saja. Kayak kasus waktu di awal-awal itu pentilnya Ali, itu pentil pertama langsung digas, nggak tunggu retrace gitu, tinggal atur aja manajemennya. Itu kayaknya kelihatan juga di pertengahan November yang at 2 kan naik juga, Dok. Iya, ini ya. At 2 yang at 2. Pertengahan November. Pertengahan November Ini, yang at 2. yang ini ya. Benar. Yang ini pentil lagi nih. Pentil lagi seperti itu. Tapi secara kalau kita belinya di sini dan ikut sistem pentil, maka keuntungan kita sampai ke sini tuh udah lumayan lah. Tadi 30% ada sampai di closing terakhir. Nah, sering pentil setelah muncul pentil sahamnya koreksi, sering gitu. Tapi ada juga yang langsung naik gitu. Seperti waktu itu yang saya ingat contoh saham-saham. Cara untuk mengantisipasinya gimana, Dok? Misalnya dia nge-breakout, nggak tahu dong kita itu sahamnya mau naik atau koreksi dulu. Jadi antisipasinya menurut dokter biasa gimana? Nah, kalau saya tuh lihat cacingnya. Kalau cacingnya contoh ya, saya pentil LSIP AAI. Ini botnya. Nah, ini saya ingat. Ini ntar ya kita hapus dulu. Hapus. Clear semua aja, Dok. Bisa clear all. Clear all ya. Ya. Paling kanan kok nggak salah. Oh iya, ini ada clear all drawing ya. Oke. Thank you, Santo. Nah, ini lihat ini. Di sini ini adalah
pentil pertama. Nah, waktu itu pentil pertamanya mau istilahnya modal yang dialokasikan semua modal atau mau dibagi dulu saat itu. Kalau saat itu saya masuk semua untuk modal dialokasikan dengan ahli. Kenapa? Karena chartnya, karena secara pentil dia pentil pertama, kemudian yang kedua adalah bandarmologinya yang ininya oke, biru-biru, ininya juga biru-biru ya. Kalau kita lihat, kemudian cacingnya, konfirmasi cacing waktu itu dia nengok ke kanan atas gitu. Jadi potensi naiknya itu langsung naik. Beda dengan yang masih cacingnya masih apalagi namanya belum bagus ya cacingnya, ya itu kita bisa spare, kita bisa masuk separuh dulu, kemudian lihat tunggu dia koreksi, baru kita masuk lagi. Seperti itu bisa tergantung manajemen, nanti mungkin Kosantud bisa lebih. Berarti pakai money management. Jadi misalkan dana kita itu 50 juta, apakah kita belinya AALI itu 50 juta langsung, Dok? Kalau kondisi AALI seperti ini saat itu ya iya. Kalau kondisinya saat itu iya. Maksudnya dalam satu porto itu cuman ada AALI atau mungkin dibagi 3 emiten dulu gitu? Tetap dibagi. Kalau sistem pentil kurang lebih ya seperti BBK, tetap dibagi. Karena kita nggak tahu saham ABCD yang mana yang dibawa terbang duluan gitu. Jangan sampai kita full di AALI, ternyata saham lain yang terbang kita kehilangan kesempatan. Oh, artinya dari misalkan 100% dana kita bagi dulu ya, Dok ya, mungkin ya, bagi 3 atau bagi 5 dulu ya. Ya, tergantung profil masing-masing, apakah bisa kelola 3 saham atau bisa kelola 5 saham, kan ada juga yang kerepotan kelola 3 saham atau 5 saham untuk maintenance-nya seperti itu. Ada juga yang oke bisa kelola sampai 11 saham seperti itu. Yang penting jumlah modal yang dibagi itu porsinya merata. Jangan pilih kasih karena suka sama Ali, oh ini dikasih modal misalnya 15 juta, yang satunya LSIP karena nggak terlalu srek dengan sahamnya, oh ini dikasih modal 5 juta, nyatanya LSIP yang naik tinggi gitu. Nanti kesalnya itu di situ. Nah, terus ada pertanyaan nih, Dok. Untuk cut loss sama take profit-nya gimana cara tentuinnya ya? Nah, untuk cut loss sama take profit. Kalau cut loss, dia pasti ambil nih merah pertama dari pentil pertama itu di merah pertama. Seperti itu cut loss-nya. Jadi misalnya di sini ya, di beli. Nih, misalnya di sini beli. Terus cut loss-nya ya di sini. Oh, artinya low dari pentilnya itu ya, Dok ya, bisa jadi level stop loss ya. Stop loss-nya itu lumayan, range-nya itu dalam range hariannya, nggak terlalu jauh, jadi loss-nya itu nggak terlalu jauh seperti itu. Mungkin nanti bisa dibantu di tabel Excel-nya itu ada juga tuh untuk level ininya. Nah di sini di Excel-nya ya. Iya. Saya pindah. Ini kelihatan ya? Nah tuh benar ada stop atau exit. Nah, ini ada stop exit. Ini ada clear out drawing-nya. Nah ya, ini ada stop exit ini ya. Iya. Terus saya pindahin dulu. Nah ini ada stop atau exit, sudah dituliskan harganya. Santai sih sebenarnya. Sistem pentil tinggal diikuti, harganya juga sudah dikasih, stop loss-nya juga, buy price-nya dikasih, stop exit-nya juga dikasih. Untuk take profit-nya tadi belum ya, Dok? Take profit ya, itu. Kalau untuk take profit ya, ini ada beberapa metode. Ada beberapa metode. Yang pertama, take profit itu pada candle merah pertama. Seperti itu. Kayak misalnya tadi Ali di sini beli, jualnya mesti di sini kalau pakai sistem pentil. Bisa seperti itu. Atau kalau dia naiknya gila-gilaan nih, misalnya naik apa yang naik gila-gilaan ya. Naiknya gila-gilaan, take profitnya bisa ketika mau memotong di benang pentilnya.
seperti itu. MA-nya, garis semacam garis MA-nya. Benang pentilnya ini bisa jadi area take profit kalau dia naiknya gila-gilaan. Seperti itu. Bisa itu. Atau bisa ya kalau mau kombinasi juga dengan cacingnya, itu saya suka kombinasi dengan cacing. Kalau cacingnya udah jelek, itu kita bisa take profit seperti itu. Jadi kelebihan cacing itu dia bisa ngasih info 1-2 hari sebelum sahamnya jatuh. Biasanya ya menurut pengalaman dia ngasih info 1-2 hari, 1 hari sebelum sahamnya jatuh, ya kita bisa take profit. Gitu masih ada waktu. Kalau untuk money manajemennya gimana? Ini ditanya sama Pak Ajam, Dok. First buy-nya itu berapa persen dari total modal? Terus second buy-nya itu gimana? Terus third buy-nya itu gimana? Gitu. Kalau mau trend following, Dok. Ya, kalau first buy itu kan masih spekulatif buy. Seperti itu sebenarnya ya, first buy masih spekulatif buy. Jadi artinya biasa dia dari downtrend itu berubah ke hijau pertama itu candle reversal ya, Dok ya? Ya, benar ya. Kayak kalau candle seperti itu, kalau downtrend berat, terus pentil pertama itu bisa porsi modal bisa 30 atau 40% saja dulu segitu. Kalau saya sih nunggu higher low-nya baru enakan masuk. Lebih gitu. validnya berarti di add satunya, Dok ya? Di add 1, ya add 1 ya diajar. Kalau memang kondisinya bagus ya masuk valid di add 1. Kemudian untuk add 2 nggak boleh modalnya itu sebesar di pentil di add 1. Kalau add 2 mesti lebih kecil, misalnya 20% atau 10%. Kenapa? Supaya modal harga saham kita itu nggak naik terlalu banyak gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin menjawab ya Pak Ajam. Ya. Oke, lanjut kita, Dok. Kenapa dinamakan pentil? Chartnya ada tanda titik ya. Iya, itulah titik itulah pentil gitu. Karena itu saya kurang tahu Koasun kali ya yang ngasih nama. Benar. Suka ngasih nama unik. Kenapa dikasih nama unik? Ya, karena mudah diingat gitu. Mudah diingat. Contohnya pentil. Kemudian dulu itu ada namanya semfak. Seperti itu. Jadi itu mudah diingat gitu. Kalau lihat dulu ya biasanya gitu. Kemudian contoh chart harum ya sudah kena benang pentil. Coba kita request chart harum. Chart harum di sini ya. Coba pentil harum. Oh, udah di request sama Kosanto ya. Iya, biar ini cepat ya. Oke. Nah, ini masih hijau ya. Masih hijau, Bu Erni. Harumnya masih hijau. Mungkin tadi pas lagi jam trading itu shadow-nya Merah itu ya. Oh benar. iya pas ini ya di bawah Iya. line kuning ya, di bawah ini pasti waktu jam trading. Iya saya masih ingat dulu ada yang kasus baru-baru ini tuh yang digocek itu ya, saham bank gitu, pentil bank. Ini contoh di sini ya. Jadi EOD-nya yang menjelang EOD kita beraksi gitu. Mau keluar. Nah, ini saham bank itu, ini kan pentil pertama waktu itu. Kemudian pas menjelang setengah jam menjelang EOD, dibawa turun tuh. Dibawa turun ke sini. Merah, minus sampai hampir ARB waktu itu. Jadi candlenya bisa berubah jadi merah. Kemudian balik lagi. Dekat-dekat EOD, 15 menit dekat EOD, balik lagi sahamnya. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi validnya kita trading makanya biasa disebut jam perang dekat COD ya karena lebih mendekati seperti itu. Kan bandar juga suka ngegocek gitu. Ya kurang lebih seperti itulah dari pengalaman. Silakan. Mungkin sarannya itu untuk level ininya lebih jauh ya, level SL-nya ya, Dok ya, supaya nggak kesenggol-senggol gitu. Kalau ya kalau
Kalau sudah naik tinggi, longgarin saja TS-nya. Gitu. Kalau sudah naik tinggi, bisa dilonggarin. Seperti itu. Bahkan ada yang berani jadi TS-nya jadi lebar. Gitu. Rela-relanya ya. Rela-relanya nanti money manajemen mungkin ada. Mungkin Kosanto, money manajemen. Jadi udah cuan 40%, pasang TS misalnya di 10% atau 15%. Rela enggak seperti itu. Kehilangan cuan. Gitu. Tapi potensi naiknya bisa lebih tinggi lagi. Seperti itu. Sip. Oh iya, Bu Erni masih hold ya. Ya. Lupa cek pentil ya. Bisa dicek kok. Nanti ada materi chart juga, materi pattern mungkin dari Kosanto juga yang pernah ikut, itu kayak Harum, jadi patternnya menarik seperti itu. Jadi ya tambah kuat keyakinannya untuk hold barang. Sudah? Masih ada di waiting room ya? Waiting room, Pak Agus, sama Apa tuh? Bu, Oh iya. Bu Muli. Ya, Oke, sudah saya acceptin. Iya. Oke. Nah, yang lebih menarik lagi dari pentil, kita kan main di time frame kan? Kita kan main di time frame. Ternyata time frame yang semakin kecil time frame itu volatilitasnya atau kegoceknya itu lebih mudah dibandingkan time frame lebih besar. Coba kita cek dengan pentil pakai weekly misalnya. Ini yang menarik menurut saya ya. Yang weekly itu, nah tuh weekly-nya hijau terus. Jadi lebih enak mainnya, nggak mudah kegocek. Dari weekly pertama bisa di-combine yang pentil daily, cek pentil weekly boleh. Kemudian pentil ini yang bagus-bagus saya. Nah tuh BRMS juga yang weekly, coba kita cek week ya. Pentil BRMS weekly. Nah tuh enak kan hijau-hijaunya kelihatan. Jadi masih hold dia. Ini nextnya udah oke ya, Kosanto. Sepertinya udah. Jadi volume nextnya udah mulai menurun juga sih, tapi masih oke. Apalagi kalau nge-break ini atas. Nah, itu salah satu indikator kita ya yang untuk mendeteksi pergerakan ini smart money ya, masih valid lah, masih kita pakai. Mudah-mudahan bisa masuk di matriks juga kalau memang sudah nextnya sudah bisa di ini. Ya, itu yang paling berat sih untuk di refine lagi, Dok. Matrix. Baca box di bawah nama saham. Nah, box di bawah nama saham itu ada dua angka sebelah kiri sama sebelah kanan. Yang kiri itu adalah volume transaksi, yang kanan itu hakaki. Perbandingan hakaki dengan beberapa hari sebelumnya, kurang lebih 3 hari lah, kalau nggak salah. 3 hari sebelumnya. Dan sebenarnya cara bacanya simpel, lihat aja kalau warnanya hijau-hijau. Volumenya hijau, kalau ini bisa merah, bisa hijau. Kalau untuk yang sebelah kanan ya, yang hakaki. Kalau yang hijau lebih bagus lagi gitu. Biasanya kalau Prof UK sampaikan yang hijau, cari yang box 2 bawahnya itu hijau. Iya bisa Bu Erni, bisa cek weekly. Weekly lebih tidak mudah kegocek gitu. Weekly bisa. Saya suka request show pentil weekly gitu. Contoh ya, show pentil weekly. Nah ini saya suka request. Bisa di show juga Bu. Seperti itu.
Kalau kotak pertama, kotaknya belum warna hijau tapi sudah ada first buy. Kalau first buy itu kotaknya biasanya sudah hijau, setahu saya. Atau ada contoh ya, yang first buy tapi belum hijau. Setahu saya first buy itu kotaknya hijau. So, pentil, oh salah ya. So, salah ini. So, So pentil pentilnya W-nya gabung. W-nya gabung ya. Iya. Ini yang benar. Ini pentil yang weekly-nya. Sama kayak tadi, kita rapikan dulu. Kalau belum rapi, text koma, kemudian kita bisa lihat. Nah, ini TPIA tuh. TPIA, Excel, sudah Excelnya S1 valid tuh. Iya, Kalau sudah Edwan S1. berarti sudah higher low ya. Coba kita Ya. lihat weekly-nya Excel gimana, Coba Dok? kita lihat weekly Mana Excel tahu ya. jadi beggar ya. Iya. Weekly. Lagi 5.000. Iya. Oh iya, uptrend ya, bener ya. Uptrend ya. Dari sini sebenarnya masih bisa. Mas, kalau TS-nya longgar, ini merah ini belum kena TS. Kalau TS-nya longgar ya dari pentil weekly yang pertama itu. Ini udah berapa ini dari harga? Mungkin waktu harian kita masuk di pentil harian mungkin 2.100. Sekarang udah 3.000. 3.100. Iya, pokoknya pentil ini santai. Asik, uptrend. Confirmnya lewat berapa tuh, Dok? Resisten trend line-nya 32 Ini berapa? 60 ya? 325, ya 3260. 3260. Lebih kurang 3-4% lagi untuk sampai ke resisten. Kalau nge-break itu mungkin lanjut ya, sekalian Ya. higher itu swing higher high yang kemarin yang tuh, yang Oktober. Yang ini ya, iya, bisa di iya. break ke atas. Wah, keren. Cakep. Iya. Pokoknya pentil santai lah gitu mainnya. Sama dengan BBK sebenarnya, trading system itu dibuat kita udah 80% ya dipilihkan saham daripada milih sendiri kan. Bingung, apalagi kalau saya sibuk mau milih saham A, B, C yang mana, tapi dengan adanya trading system seperti ini malah memudahkan gitu, memudahkan sekali karena kita harus cepat. Bagaimana caranya kita pilih saham yang cepat dan tepat di waktu yang sempit gitu. Jam perang itu waktunya sempit gitu. Mana yang kita mau pilih emiten baru atau mau jual emiten yang lama. Nah, dengan adanya sistem trading system yang ada di BBK itu bagi saya sangat membantu. Makanya saya suka show itu. Kalau sebelum jam perang itu, dekat-dekat jam perang suka show tiga show pentil, kemudian show cacing, kemudian yang berikutnya adalah show matrix karena matrix masih dibenahi untuk nextnya. Jadi show matrix ya kadang dipakai atau tidak, tapi saya lihat biasanya keramaian transaksinya seperti itu. Kalau masuk matrix berarti transaksinya ramai. Ya betul. Volatil kayak konfirmnya ya EOD untuk weekly di Jumat, betul. Sering dipakai cepet-cepet. Time frame lebih kecil mungkin kalau gimana Kusanto? Pakai copet, pakai pentil. Untuk fast trading mungkin kecilin untuk time frame-nya, mungkin di hourly gitu. Iya. Contoh aja misalnya apa, Kak Mei? Contoh untuk apa? Kalau emitennya, biar emitennya coba. Kita minta dokter analisa juga. Pentil apa gitu. KOBX, coba. Oke. KOBXH ya. Boleh, hourly boleh. Ya, kita lihat. Oh ya, mantap nih. Mantap copetnya. Nah, untuk histogramnya mungkin belum di bawah daily ya. Jadi abaikan aja average histogram next yang di bawah gitu. Ini pentil pertama.
hanya time frame hourly itu saat ini ya nggak ada show-nya gitu. Jadi saya malas copetan karena mesti cari cek satu-satu gitu. Kalau ada show mah tinggal sudah ditampilkan gitu. Jadi ada ini yang pentil satu, ini yang first buy gitu. Jadi enak gitu. Kalau main copet gini mesti cek sendiri gitu. Satu-satu emiten, cari lagi emiten apa gitu. Sebenarnya ada Dok, cuman di 4H dengan 4H lah minimal. Iya, Hourly-nya memang nggak ada sih. cuma 4H itu kadang kurang list emitennya. Saya dulu mau kombinasi gitu. Suka show pentil daily, kemudian show pentil cacing ya, lebih ke cacing ya waktu itu. Coba kita coba ya. Show pentil 4H sambung ya atau dipisah, Kosanto? Gabung. Saya gabung ya. Ini coba kita cek. Kalau cacing itu 4H-nya itu kurang listnya. Gitu. List 4H-nya apakah memang selalu kurang list 4H-nya atau gimana gitu. Jadi compare. Saya lebih suka main lebih lama di show di weekly dengan daily. Nah, nanti di tools kita BBK yang baru yang akan di-launching di atas tanggal 25 kayaknya 20 Desember. Ya. Sepertinya akan ada untuk hourly dan 4H-nya. Untuk explorer-nya. Oh iya. Jadi, buat teman-teman yang pengen fast ya bisa dapatkan sinyal di hourly gitu. Alhamdulillah. Semoga aja lancar lagi. Ya, amin. Tapi saya yakin tuh produk-produknya BBK itu bagus-bagus loh. Bagus-bagus. Siapa tuh? Namanya siapa? Siapa nih? Cijani? Jani Suwanti apa Jani Effendi? Iya. Siapa yang nanya? Silakan. Udah lanjut. Lanjut. Gitu. 4H-nya nggak keluar ya? Belum keluar atau lama gitu? Gimana? Mungkin udah ditarik sama teknisi nih kayaknya. Udah nggak apa-apa. Kita ke materi berikutnya aja dulu, Dok. Ke cacing kali ya. Kalau yang pentil 4H nanti kita replace aja pakai Jago aja. Nanti, ya mantap. Tools barunya namanya So Jago ya, kayak cari saham-saham yang jago untuk terbang gitu. Nah, enak tuh kalau sudah ada dengan Jago. Enak. Oke, lanjut. Ya, pokoknya kita trading saham itu diupayakan yang santai gitu dan bisa cuan gitu, karena kan banyak waktu kita bisa pakai untuk yang lain juga gitu. Betul, Dok, betul. Dan dengan BBK ini saya yakin sangat membantu kita santai dan yang terutama itu jaga psikologinya itu gitu. Saham candle-nya di online tradingnya merah, padahal di sistem BBK masih hijau gitu. Jadi kita lebih tenang. Oh, masih hold, saya masih hold gitu. Ya. Kemudian kita lanjut cacingmologi. Ya, ini cacingmologi teman-teman juga sudah tahu dan sudah sering pakai seperti itu. Kurang lebih ya, ini teori dasar ya, kurang lebih. Nanti di lapangan bisa berubah-berubah. Nah, yang pertama di cacingmologi itu ada rotasi gitu, gambaran cacing yang berotasi, dan kemudian ada sumbu Y yang vertikal, kemudian sumbu X, kemudian dengan indeks benchmarknya yang ada di tengah, composite-nya indeksnya di titik tengah perpotongan antara sumbu Y dan sumbu X. Nah, kalau sumbu Y itu momentum, sumbu X itu strength gitu. Nah, bahasanya kalau sumbu Y itu adalah masuknya uang keluar masuknya uang seperti itu, dana.
gas ya, biasanya dibahasakan Prof UK atau Cijani itu gasnya gitu, gasnya. Jadi kalau ini kelihatan ya, boleh saya ganti warnanya hijau. Jadi kalau titiknya itu dia semakin ke atas dari sumbu Y berarti duitnya masuk gitu. Gasnya masuk, semakin ke atas lagi gasnya masuk seperti itu. Nah, dari duit yang masuk ini, transaksi yang terjadi itu tercermin di strength-nya, di X-nya, sumbu X. Dalam artian kalau dia ke kanan, ya itu harganya naik. Ke kanan harganya naik, seperti itu. Ke kiri harganya turun. Maka yang kita lihat, yang kita pilih adalah saham-saham yang akan menuju ke kanan dan ke atas. Kenapa? Karena duitnya masuk, harganya juga naik gitu. Nah, ini di sini ada area entry ya dari cacing, area entry. Kalau kita lihat ini misalnya nih bandarnya udah ngumpulin, ini kan titiknya udah mulai naik ke atas. Titik naik ke atas berarti uangnya, duitnya masuk gitu. Duitnya masuk. Naik ke atas, duitnya masuk lagi, duitnya masuk itu kita bisa perhatikan gitu. Kalau ini sudah bullish divergent, kondisi seperti ini sudah bullish divergent gitu. Kalau mau cicil-cicil, mas silakan mau cicil-cicil. Atau mau nunggu sudah sampai setupnya oke, dia sudah akumulasi, kemudian di markup artinya harganya mulai naik, artinya ada pergeseran titik dari kiri ke kanan. Jadi strength-nya semakin menguat, harganya naik, mendekati benchmark, mendekati garis sumbu dengan setup yang baik, itu entry area yang bagus seperti itu. Area yang bagus sehingga dia jebol ke atas atau semakin kuat ke kanan atas sampai dia melemah, sampai mulai membelok ke bawah karena turun uangnya keluar. Kalau ketika turunnya ke bawah artinya titik di sejajar sumbu Y-nya berkurang. Berarti uangnya keluar gitu. Jadi kita bisa juga ikutan keluar. Seperti itu. Jadi ini cacing menurut saya bagus sekali seperti itu. Apalagi dikombinasikan dengan pentil. Dikombinasikan dengan pentil sehingga kita diharapkan entry-nya di area sini, kemudian exit-nya di area sini. Dan cacing ini banyak dipakai para fund manager yang kelola dana besar seperti itu. Karena mereka kan nggak mudah masuk keluar masuknya gitu. Ketika mereka masuk, kita bisa ikutan juga masuk. Ketika mereka keluar, ya kita juga bisa ikutan keluar. Ya kita mungkin keluarnya bisa lebih cepat dibanding mereka seperti itu. Nah, mungkin dari sini, dari chart ini yang simple, apakah bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Nah, sekarang kita lihat langsung aja deh, kita lihat di cacingnya. Ini perubahan cacing. Saya coba capture dari channel, karena di channel kita nggak bisa copy pindahkan. Harus di capture saja. Jadi ini kita lihat perubahan, tapi kadang cacing suka kegocek. Nanti kita lihat gimana baiknya itu cacing suka kegocek. Nah, kita lihat dulu ini untuk cacingnya. Mari kita lihat di sektoral apa per tanggal 8 Desember itu yang dananya masuk. Yang dana masuk adalah yang titiknya dari titik sebelumnya, yang Y-nya meningkat, dananya masuk dulu. Kita lihat dana sektoral mana saja yang dananya masuk. Yang dananya masuk ya tekno dana masuk, properti dana masuk. Kenapa? Dari titik sini dia naik ke atas seperti itu. Cyclic masuk. Nah, kemudian industri masuk seperti itu. Kemudian finance, dananya masuk. Gitu. Dalam artian di sektoral ini dana pada masuk seperti itu. Yang dananya keluar
ya ada juga sektoral yang non cyclic, kemudian yang health, yang infra, yang energi juga. Nah, itu udah mulai kurang gitu dananya, seperti itu. Nah, yang seperti yang disampaikan juga, cacing ini sendiri dia punya kuadran sendiri gitu. Memang dia kuadran di dalam kuadran, kurang lebih seperti itu Cijani bahasakan. Jadi ada kuadran besar, ini adalah kuadran besar yang ada dark horse, chaser, frontrunner, backslider. Kemudian dari cacingnya sendiri dia punya kuadran juga sendiri. Cacingnya mengarah kemana nih gitu. Kayak ini properti memang dia ada di dark horse, tapi dia sudah mengarah ke chaser gitu. Jadi sudah mulai diperhatikan juga, bisa dipantau-pantau gitu. Kayak ini energi secara umum dia cacingnya berada di front runner, tapi dia sudah mengarah ke backslider seperti itu. Jadi kuadran di dalam kuadran. Jadi yang kita perhatikan ya ini dana-dana yang energi, yang infra, yang health, yang trans keluar pindah kemana? Pindah ke finance, ke yang cyclic, kayak gitu, ke properti, ke tekno gitu. Nah, kita lihat pergerakannya. Ini pergerakan. Nah, ini lihat tuh pergerakannya. Jadi ini sebenarnya bagus dia kalau dinamis ya. Cuma di bot kita lihatnya seperti ini, hanya historical. Tuh lihat tuh, tekno dari kecil, dari mulai naik ya, mulai digas. Ini bullish divergen. Dananya masuk, harganya bagaimana? Harganya masih turun-turun gitu. Harganya bisa saja turun-turun. Tapi dana sudah masuk tuh. Nah, harganya mulai digas. Nah, ini harganya udah mulai naik. Harganya sudah semakin naik gitu. Jadi seperti itulah cacing. Kita ngikutnya di mana gitu. Kita bisa ngikut yang ideal ya. Yang ideal kita ngikutnya di sini. Kalau untuk tekno. Yang ideal seperti ngikutnya di situ. Karena dana smart money-nya udah masuk banyak, dan cacingnya sudah mengarah ke atas dan sudah mulai sedikit belok ke kanan gitu. Pilihnya masuk seperti itu, masuk di sini atau di yang cyclic gitu. Cyclic nih udah diperhatikan, oh cyclic bagus, perhatikan lagi, oh ternyata sudah lebih bagus lagi gitu, masuklah yang di cyclic. Kenapa? Karena dia siap nembus dengan kepala setup yang baik ke atas dan sedikit ke kanan. Kenapa saya bilang sedikit ke kanan? Karena harganya belum naik tinggi gitu. Kita secara psikologi kalau harganya sudah naik tinggi, wah kita kadang mau HK, takut ketinggian gitu. Kadang ya, kalau saya mungkin ya seperti itu. Tapi kalau harganya masih baru naik sedikit, naik 2%, 3%, terus dengan cacing begini, HK dia HK saat jam perang kan enak, pas besoknya naiknya lebih tinggi lagi gitu. Enak nih cacing, saya favorit dengan cacing, apalagi kombinasi tadi dengan pentil. Nah, jadi lihat cacing itu, lihat relatif pergerakan yang relatif. Jangan dilihat per satu waktu gitu, tapi dilihat gerakannya gitu, historikalnya seperti itu. Terus ada pertanyaan tadi ke gocek ya pakai cacing. Nah, ke gocek pakai cacing. Cacing secara time frame semakin kecil semakin mudah ke gocek. Mau cacing mau pentil, secara time frame semakin kecil semakin mudah ke gocek. Semakin time frame-nya dinaikkan semakin mudah, semakin smooth gitu, semakin agak susah untuk ke gocek. Nah, sekarang Harum disuruh hold, tapi cacingnya turun. Bagaimana tuh dok? Harum, nah kita cek cacing Harum ya. Ini mau pakainya pakai pentil atau pakai cacing ya? Oh iya. Cicipir satu Harum. Nah Harum. Nah Harum cacingnya
Nah, ini harum cacingnya gini, pentilnya tadi gimana itu? Pentil harum. Sekalian. Nah, kalau kondisi seperti ini, kita lihat weekly-nya harum gimana. Here's satu harum weekly. Nah, kalau weekly-nya masih oke. Weekly-nya masih oke, tapi sudah ada tanda-tanda pelemahan seperti itu. Weekly-nya masih ke kanan atas walaupun sudah berkurang dibandingkan dengan sebelumnya seperti itu. Kemudian di sini, kalau di sini cara pentil ya. Jadi kalau kita mau pakai pentil bisa pakai sistem trading pentil tok gitu. Bisa pakai pentil tok. Ataupun mau kombinasi, kalau mau mode 2 bisa kombinasi pentil dengan cacing seperti itu. Nah, kalau seperti ini ya, kalau kita rasa tidak nyaman gitu karena dana hariannya tuh keluar tuh, cacingnya tuh dananya keluar ke bawah. Kalau kita rasa tidak nyaman, boleh di take profit kalau mode 2 atau pasang TS ketat seperti itu. Pasang TS ketat boleh atau di take profit boleh. Nanti tunggu lagi responnya, apakah dia break kembali atau gimana. Iya, setuju sih Dok. Bisa pasang TS atau kalau nggak nyaman ya udah exit aja, pindahin ke Medco misalnya yang arahnya naik ya Dok ya. Naik, ya. Tapi prinsipnya ya itu tadi TA dulu gitu. TA-nya dulu gitu. Kalau TA-nya oke, why not gitu maksudnya. Kalau mau fight ya, kalau TA-nya oke ya. Kalau mau fight ya silakan lagi-lagi uptrend. Kalau dari TA-nya sih kelihatan berapa candle yang sideway itu 2, 4, 6, 7. 7 candle yang sideway. Iya. Tapi udah maju-maju ke atas ya, Kosanto. Ya, cenderung dorong-dorong ke atas gitu. Jadi kalau di pattern itu bisa kayak bullish ya kok. Iya, kayak rising wedge gitu atau ascending triangle gitu sih. Iya, apalagi dibantu ini. Ini aja pakai patokan ini aja juga trend bisa. Line. Trend line yang orange ini yang di pensil itu sudah disiapkan. Bener, Dia dapat ini ya. mau turun ke bawah, lihat di bawah sini berapa ya? 10.500 atau breaknya ke atas gitu. Karena bisa saja bentar digas lagi gitu. Ini misal ya, misal bisa saja turun di sini, nanti perhatikan kalau saya perhatikan kalau turun gini dan ada deselerasi bisa saja belok naik kalau ada deselerasi seperti itu. Tapi kalau akselerasi ya keluar aja dulu atau pasang PS ketat, lihat cacingnya gitu. Karena sebelum belok dia mesti deselerasi dulu gitu sebelum belok. Kalau saya sih sebenarnya nggak usah pusing. Ya udah, kalau misalnya cak pentil kita ke price action-nya aja Dok, ke cak pentilnya aja. Kalau cacingnya kan untuk melihat momentumnya aja yang mulai melemah. Ya, tapi betul. belum ke bearish kan, masih di atas, belum. masih kuadran front runner kan, masih plus gitu. Ya kecuali dia udah ke backslider gitu. Iya betul, masih bagus. Jadi rekomendasinya mungkin wait and see, apakah dia turun kita antisipasi untuk keluar, dan kalau misalnya naik lagi ya udah lanjut giring gitu. Iya. Ini udah beli bawah kan atau belinya di pentil? Posisi menentukan. Iya. Artinya kalau ngambil di bawah pasang TS longgar, saya kira tenang-tenang aja turun dengan segini. Kecuali cuannya dekat-dekat situ ya mungkin bisa di ini. Oh, kalau posisi bawah ya mah tenang saja gitu.
nggak usah terlalu panik lihat kondisi ini. Lihat aja dulu chart patternnya itu nanti mau bentuk apa gitu. Breakout atau breakdown. Breakdown pun kalau pegang bawah masih untung. Gitu. Ya tergantung lagi sih relanya kita berkurang ininya. Seberapa banyak gitu ya, Dok? Profitnya iya. Ada kalau Koasun dulu sampai berani kena drawdown sampai bisa puluhan persen gitu. Karena itu pentil itu ya, itu salah satunya yang disampaikan dari Prof UK kalau kita itu siap dengan drawdown yang cukup dalam gitu. Atau TP sebagian, nah kalau sudah ini TP sebagian biarkan cuannya jalan. Apa yang cuan aja yang disimpan. Ambil modal, pindah di tempat yang lain, tetapi masih ada yang bisa kalau dia naik. Kayak gitu. Dok, ada contoh kasus tuh BMRI, pentilnya spike buy. Gimana tuh? BMRI, ini udah ada yang order ya. Mei. Wow, ini sideways ya, udah BMRI. Pentil spike buy. Coba kita lihat. Mungkin bisa dari cacingnya dulu ya. Cipers. Saya suka lihat cacing. Kalau belum punya ya, ini belum punya tapi sudah punya. Kalau sudah punya kan dia masih sideways tuh. Masih sideways BMRI. Satu BMRI. Kalau punya bawah hold saja karena itu masih sideways. Tapi sudah pendelnya sudah bermain di bawah trend garis benang pentil ya. BMRI mana nih BMRI? BDMN, BNGA, BMRI ya nggak kelihatan timpukannya. Cacing 1 BMRI. Lihat dulu cacingnya. Cacingnya ke bawah dengan akselerasi ya. Ke bawah dengan akselerasi. Coba lihat hourly-nya. Cacing juga ini kadang suka pakai copek-copek. BMRI daily-nya. Kalau saya wait and see dulu. Kalau belum punya barang ya. Wait and see dulu karena hourly cacingnya bagus. Kita lihat apakah penguatan ini semakin bagus karena cacing ini antara hourly, daily sama weekly dia interaktif gitu. Jadi kalau cacing hourly-nya BMRI ini ternyata semakin penguatan, nanti di daily-nya dia akan terjadi deselerasi. Yang ininya terjadi deselerasi. Ini kalau kita lihat sepertinya sudah ada tanda-tanda deselerasi. Supaya kita bisa lebih yakin, kita pakai show cacing ya. Coba kita lihat. Memang betul dia BMRI itu deselerasi atau enggak. Show cacing. Nah, coba kita cek. Kadang kalau di gambar kita kadang ngukurnya ini deselerasi, apa akselerasi, agak susah ya sudah kita show aja. Nanti ketahuan. Nah, kemudian ini digeser dulu ya. Data, kemudian texture color, kemudian coba kita lihat. Next. Kemudian ini finish. Kemudian kita filter data, filter. Kita cari BMRI. Nah, itu kan deselerasi dia. Deselerasi karena hourly-nya dia menguat. Seperti itu. Secara daily dia memang melemah, tapi sudah deselerasi. Kenapa? Karena hourly-nya sudah menguat. Kayak gitu. Kalau hourly-nya semakin menguat, ya bolehlah bisa dilirik. Seperti itu.
Tapi masih banyak cacing yang lain sih kalau mau lihat. Kalau saya lihat ini masih sideways. Walaupun sudah, kalau kita secara pentil ya. Mungkin bisa dikotakin, Dok. Ya, ini saya coba cari kotaknya. Nah, ini. Kalau ini sideways ya. Ini sideways. Nah, sekarang sideways-nya gimana dengan next-nya kayak gitu. Kalau ada next-nya, kita lihat next-nya gimana. Buangan ini sudah main di bawah benang pentil yang abu-abu ini. Dia sudah main di bawah benang pentil. Potensi ke bawahnya bisa lebih besar, bisa saja seperti itu. Karena beda dengan di sini pentilnya bermain di atas benang trend line. Kalau kita mau trend line. Seperti itu. Coba kita cek di DML, sepertinya sudah valid ya, Kosanto? DML valid, boleh. Coba kita share. Itu spektrumnya kan biru tua, Dok. Langsung di sana aja udah kelihatan. Udah kelihatan ya? Ya, yang DMRI tadi. Ya. Enaknya itu udah ada spektrum. Jadi tenang ya. Wah, ini masih di dalam, masih hold. Ini next yang dipasang ya masih oke nih BMRI. Apakah dia sideways-nya seberapa lama? Sudah bisa, yang hourly-nya sudah mulai masuk aja. Bisa. Atau mulai cicil ya, bisa mulai cicil. Lihat lagi. Di sini ada trend line yang ini, yang biru. Bisa nunggu cicil lagi di sini. Seperti itu. Tapi secara next masih di dalam. Dananya masih di dalam. Apakah nanti dia berlanjut ke atas? Nanti dipantau lagi. Kalau dari price action-nya kan kemarin itu September uptrend, kemudian dia sideway. Jadi sideway-nya itu di dalam uptrend, Dok. Iya. Sideway-nya itu continuation dari uptrend gitu. Jadi berarti bisa lanjut. Iya, potensinya masih uptrend. Masih lanjut ya. Selama dia nggak nge-breakdown 6.900 kok nggak salah. 6.900. 68, 69. Sini ya. Ya lebih kurang. Sini ya. Ya. Dekat-dekat sini. Kalau kita kotakin yang tadi, Dok, ya seperti yang tadi, garis bawahnya, kotak bawahnya itu sebagai level untuk exit-nya gitu. Ya, kurang lebih gitu ya. Ya, 6.900, 6.800 bisa ini sih, bisa exit. Sabar-sabaran aja, mana tahu bisa jadi kado Natal tuh. Iya. Kena window dressing. Nah, kalau ke atas tuh targetnya berapa, Dok? Ke atas jadinya target ngambil di sini ya kok? Mungkin bisa yang DML dulu, ya DML aja ininya sebelum ke pattern. Kelihatan 7 berapa? 77 ya, 7.700 ya. 7.700 ya, di sini ya. Ya, di persimpangan itu. Udah berapa nih? 2, 4, 6, 8%. 8% lah. Yang agak atas mungkin 8.000 ya. Coba yang weekly ya, bisa lebih panjang. Bisa. DML, BMRI weekly. Kok nggak muncul? DML, BMRI weekly. Oh iya bener. Ya 7.800, 7.900. Ya atasnya itu 8.000 ya bener ya. Nah, lebih kurang di sana sih. Untuk jangka pendeknya gitu. Sudah enak ini, sudah auto chart. Tinggal di ini aja dipakai. Nggak perlu gambar-gambar lagi. Mahadewa. Ya, ini garis Mahadewanya. Ya, mudah-mudahan bisa ke arah sana. Tapi ini uptrend ya, udah masih sideways.
sambil dipantau. Kalau yang punya bawah, pegang bawah ya, mudah-mudahan bisa sampai sana jadi hadiah tahun baru, bisa jalan-jalan. Amin. Iya, amin. Sudah, mungkin sudah jelas semua. Ya, sudah 9:02. Ada pertanyaan lagi, teman-teman, buat dokter? Atau ada yang mau tanya-tanya, boleh. Nggak terasa ya, Dok, udah 1,5 jam juga kita ngobrol-ngobrol. Dok, mau tanya dong, Ya, silakan. untuk yang di room BPK saya tuh kok apa mereka histogramnya kosong ya? Histogramnya kosong. Iya, Room Oke, mungkin kosanto itu mungkin yang di trial ya, Pak, ini. iya betul, yang di trial. Bentar ya, saya cek dulu. Iya. Yang bot biru, iya, bot biru kayaknya belum ini. Coba saya share screen bentar ya. Ya, ganti. Ya. Izin ya, Dok, saya Ya, silakan. ambil comot ininya. Ya, screen-nya. Mungkin yang Pak Andreas yang ini ya, bot biru. Ya. Kemudian contoh ya, apa namanya, BBK Harum ya. Ya, tadi saya coba ini kan, Hmm, coba lihat itu histogramnya kok kosong ya? oh, ini ada ini. Ya, Oh, yang betul, kosong itu. Yang kosong ini teknisi kita belum benerin. Ini teknisi kita belum benerin. Artinya ini yang pakai kode broker yang lama. Oh gitu. Jadi datanya kosong. Jadi teknisi kita lagi berusaha untuk ngebuat semua cat ini ya bentuknya seperti yang di premium. Jadi kami utamakan dulu yang cat di premium ya dengan ininya. Artinya buat Gitu. teman-teman Kalau yang trial belum bisa untuk melihat next bandarmologinya. Nah, di sini sudah agak valid ya, udah kelihatan, kemudian ini trennya udah ada. Jadi masih tahap refine oleh teknisi ya. Jadi teman-teman mungkin lihat dulu yang bagian ininya. Ya, sementara lihat dulu yang bagian trial untuk price action-nya gitu. Ya, karena memang belum siap sampai ke sananya. Gitu, Om. Oke. Oke, kok makasih. Oke. Nah, kalau untuk yang misalnya pentil pakai pentil Harum ya. Nah, kalau untuk ininya sih nggak masalah, tapi fokus aja dulu ke yang atasnya. Nah, sementara pakai yang teknikalnya dulu. Jadi hijau masih whole, yang bawahnya itu memang ini abaikan aja dulu. Karena ini hitungan next yang lama ini pakai kode broker gitu. Jadi kami lagi mengoperasi namanya. Kalau misalnya dokter bedah itu kayak bedah jantung, jantungnya itu dikeluarin, kita pasangin ini next yang baru gitu. Dan masih ada trouble sedikit ya, tapi udah bekerja lumayan sih, udah oke nih. Ya, ini udah mulai oke gitu. Kalau yang apa yang di list yang list apa? Di publish itu yang di channel. Oke, kita lihat dulu. Ada broadcast. Channel yang ini. Yang BBK channel. Ini sudah yang new ya, new BBK list. Artinya kalau dia ada tulisan new ya udah yang baru. Kalau minggu lalu mungkin masih 2, ini udah ada yang baru. Nah, buat teman-teman yang baru, ini lihat ya. Kemarin saya sempat ngomong kalau BBK list itu bisa dipakai juga untuk melihat cuaca IHSG. Kalau kita lihat, ya komposat hari ini merah ya. Minus berapa tuh tadi? 6.000 berapa? Nah, hari ini merah, ya kemarin syuting, ya kemarin ini kayak gravestone doji, kemudian hari ini konfirmasi turun ya, jadi kayak evening ya, doji evening star, turunnya sekitar 0,71%, kita lihat cuaca IHSG itu, jadi korelasinya itu dapat gitu.
ya di bawah berapa nih, di bawah 10 emiten ya. Jadi hati-hati ya buat teman-teman, mungkin besok masih akan terkoreksi gitu ya melihat dari jumlah emiten yang terjaring. Ya itu aja sih yang mau saya sampaikan. Nah, kalau untuk IHSG kemarin itu analisa terakhir ya. Ini up, ini udah habis, selesai, ini kena resisten 6693, ini posisi turun. Nah, besok kita lihat ya 6592 ya, yang garis merah ini apakah ini bisa menahan ya. Ini tadi kayaknya ada mantul sedikit ya, ada buat shadow ya, mudah-mudahan besok lanjut ya, lanjut naik ke atas. Kalau kita buka ke hourly-nya, nah, jam terakhir itu udah mulai mantul ya, jam 2 itu. Wah, Ya. keren itu. Sempat ada tekanan, ya, sempat ini kayak sudah reda gitu ya, dan jam-jam 98. Lu di situ 6592 kan? 6 poin lagi. 6 poin lagi. Ya, low-nya 98. Itu di garis dulu kan 6592. Iya. Artinya 6 lagi. Ya, artinya ini area-area yang dianggap sebagai support juga ya. Kelihatan di sini juga Reaksi, mantul ya. gitu. Nah, di sini juga kelihatan mantul juga ya dari ini. 6.600 lah. Transaksinya cuma 11 sih, guys. Nggak nyampe 14 kayak hari biasanya. Ya, ini kan hourly, Ci. Itu. Enggak, gue lagi ngomong yang daily. Nah, itu. Oh, oke. Itu bentuknya memang Marubozu kan, gede banget gitu loh. Tapi yang ini gede. Nggak segede. Ya, nanti kita lihatlah apakah jebol 6.600 atau enggak besoknya. Cacingnya kok Santo mungkin di sektoral kita lihat. Sektoralnya, oke. Tadi belum bahas emiten ya, Dok ya. Kita sambil ini juga terlalu fokus ke ini apa namanya pembacaannya ya. Karena memang topiknya yang lumayan berat nih. Analisa untuk besok aja. Itu kayaknya udah mulai bagus-bagus tuh. Tekno tadi dokter udah sempat singgung, tekno oke, properti ini deselerasi, apakah ya ini udah deselerasi tapi masih oke, momentum cyclic oke. Finance itu kayak tertahan ya, ini di sini tertahan, yang lainnya basic itu mungkin untuk minggu depan ini mulai up ke atas. Jadi tekno tadi kalau nggak salah punya dokter itu tanggal 8 ya masih di bawah. Ini 3-4 hari udah nggak atas saja, jadi bisa sama kayak basic ya, 4-5 bar ke depan itu bakal nembus ke atas gitu. Nah, untuk emitennya yang bisa diperhatikan teman-teman apa nih, Dok? Ini semua akses channel ya? Iya, saya akses ke ini aja, ke channel biar gampang. Apa nih, Dok, yang bagus, Dok? Kita lihat yang ke kanan atas. Kanan atas. Ya, oke. Ini belum, ini arah ke bawah. Iya. Wika juga kayaknya ada nengok-nengok ke kiri ya. Nengok ke kiri. Ini belum. Ada tapi kurang kayaknya. Ya, berarti di sektor yang ini belum ya. Kelihatan infranya juga mengarah ke bawah. Jadi dominan belum. Tadi kalau nggak salah nampak satu yang apa tuh? Kayaknya ini friend. Kalau nggak salah ya. Friend itu mulai up, tapi nggak tahu mesti ngecek lagi ke chartnya. Nah, dari sektor infra itu friend ya mulai up. Nanti teman-teman ngecek lagi ke chartnya ya, jangan langsung hakal friend ya. Mesti ngecek lagi. Friend bagus ya, cacingnya ya. Ya karena friend juga nggak ada di sini ya. Ini kan kita pilih yang berbobot ya yang di sini. Nah, berikutnya sektor basic. Apa nih? INTP yang udah ngecross, INKP, INKP kali ya, INKP sama ISSP, USBP.
USBP, INKP. Coba INKP ya. Kita lihat INKP. Karena tadi kita belajarnya pentil, kita lihat pentil aja. USBP, INTP. Nah, INKP ya, ininya masih merah, artinya masih buangan, belum cukup ini tapi ini penurunannya udah reda ya untuk buangannya. Nah, ini konfirmasinya kalau kita lihat ya, ini kalau besok bisa nge-break trend line yang di sini, artinya di atas berapa nih? 7.900 ya, di sini 7.893, di atas 7.800 sekaligus di atas benang yang biru ya, Dok ya. Ya. Ini benang yang biru ya, itu mungkin jadi bullish gitu. Di sini juga ada trend line sekaligus ya pembatasnya. Jadi kalau di atas 7.900, di atas 8.000 itu cukup oke ya untuk INKP. Jadi bisa diperhatikan. Baik, kalau next-nya besok bagus. Ya, sambil diperhatikan. Nah, buat teman-teman yang terakhir tadi kan nggak bisa lihat ya untuk ininya. Tapi fokus saja ke price action dulu, nggak apa-apa. Untuk USBP masih down aja ya. Masih belum. Hindari dulu ya. Karena ini kalau belajar struktur market ini kan masih turun ya, belum ada tanda-tanda akan naik ya. Nanti misalnya kecuali dia buat higher high higher low seperti ini, nanti kita perhatikan lagi. Kok itu hilang ya di tulisan higher low-nya atau lower low di mungkin kadang ada muncul ada. Ini kan ketimpa ya. Kayaknya. Ini iya. Ketimpa di sini. Ketimpa. Iya. Ketimpa. Tapi secara visual kita bisa lihat sendiri ya, ini titiknya di sini, ini titiknya di sini ya, ini titiknya di sini. Ya, seperti ini titiknya di sini INTP. Nah, INTP ini teman-teman lihat posisinya di moving average, kemudian ditahan trend line ya di sekitaran 11.700-an. Ya, ini potensinya masih hijau. Masih ada gitu ya. Jadi tunggu aja selama dia gak nge-breakdown 11.700 harusnya sih masih oke gitu. Bener ya, Dok ya? Ya. Cacingnya bagus tadi kan INTP. Ya, cacingnya mulai pindah kuadran tadi, Dok. Cacingnya. Bisa jadi perhatian itu. Siap. Nah, kayak ini INTP udah ya. Pindah front runner. Nah, udah pindah ke front runner. Nah, di sini area untuk teman-teman hold juga ya. Artinya area-area yang bullish. Berikutnya terus lanjut. Basic sudah, tekno ada tech ya. Tech di sini, yang lain kayaknya belum. Pentil tech. Shooting dia ya. Ya, tech itu kalau kita belajar candle ya, ini namanya candle shooting, potensinya turun kalau besok lanjut turun. Potensinya masih turun. Mungkin dia lelah ya, mungkin ada koreksi-koreksi kecil, nanti kita perhatikan lagi. Sebenarnya kalau mau beli di sini ketika dia ada nge-break out ya 7862 ada nge-break out itu bisa masuk ya. Kalau sekarang mungkin nunggu pentil yang baru ya, Dok ya. Ya kalau pentil ini udah cuan ya. Kalau secara pentil ikut sistem trading pentil. Udah telat masuk nih, harusnya masuk di sini atau di sini gitu ya. Atau di situ udah valid cuan buy-nya di sini. Tadi Pak siapa ada tanya ya, ini first buy artinya kita bisa spekulasi. Ya, misalnya dengan money manajemennya itu berapa, Dok, untuk spekulasi? Spekulasi bisa kalau mau 20% atau 30%. Oke, sekitar 20% gitu ya. Jadi misalkan kita genapin aja ada total dana 100 juta. Ya, kita bagi berapa nih? Bagi 4 misalnya ya. Jadi masing-masingnya itu 25 juta. Nah, itu kita belikan 20%-nya itu artinya gotiao 5 juta. 5 juta. Nah, spekulasi di sini gitu. Nanti di bentuk kedua. Nah, itu kita tambah misalnya yakin ya, add 1 50% gitu.
Kita tambah berarti sekitar 12.500.000, bener ya? Nah, gitu cara mainnya. Nah, terus di sini ya ada pentil tambahan. Kita tambah lagi dong, misalnya berapa ya? Mau 10 boleh, Sisanya. mau 20 atau mau masukin sisanya aja juga boleh. Ya, sambil kita giring. Nah, misalnya udah gak nyaman, candle-nya udah shooting, mau take profit boleh. Atau pasang TS-nya di misalnya di apa namanya? Di setengah candle Di setengah misalnya ya. candle itu ya bisa. Ya, setengah candle-nya itu kita pasang TS ya, atau mau di low-nya itu boleh ya, tergantung posisinya itu. Kalau kita belinya di bawah nih, ini masih cuan gitu. Jadi kalau misalnya posisinya beli di sini juga masih cuan. Ya, asal jangan posisi belinya itu tadi gitu ya, telat masuk gitu. Nah, itu kira-kira cara pemakaian ya untuk pentil. Berikutnya tadi tekno udah. Apa nih, Dok? Same kah? Agak ada deselerasi kalau nggak salah itu. Oh, belum ya. Oke. Berarti dari sektor ini belum. Industri. Wih, ini nih MTEK ya, tapi udah telat, Ji. Ya, itu dari Kosanto sharing Nah. chat itu bagus sekali masih di atas ini apalagi namanya yang monthly yang Ya, ini teman-teman BBK banyak yang cuan di udah MTEK ya, cuan selamat itu. ya. Udah cuan di apalagi Kosanto udah sharing kan udah. Berkat teman-teman juga, berkat tools BBK juga, bukan dari saya juga, Dok, dari tools BBK-nya ini. MTEK itu masuknya ketika ini ya, dari Jago juga masuk, dari Jago. Apalagi kalau udah rilis Jago ya. Amin. Nah, apalagi di sini ini apa Asia? Itu yang hijau apa itu ya? Hijau Hijau itu ASI ya? ASI kayaknya, ASI. ASI. Iya, ASI ASI, kayaknya. Behit enggak, ASI. ASI sektor besar ya. Coba kita lihat. Bobotnya gede loh, ASI. Jadi bumpernya IHSG. Perhatikan aja, ASI ini kayak flat ya. Ini kalau dia di atas 6.000 nih, 5975 di atas 6.000 nih oke. Ya, potensinya ke sini, lebih kurang 4% atau ke 6% atau ke 8%. Jadi titik-titik yang di sini 2% ya, jarak per titiknya itu 2%. Ya, satu peta langsung saya tahu tuh ini closingnya tadi di sini. Ya, lebih kurang 4%, 8%, dan 10%. Ya, kalau dia lanjut ke atas ya, kalau bisa ngebreak 6.000 ya untuk ASI. Cakepnya itu dia di sini ya, kelihatan spektrumnya itu dari merah udah jadi orange. Jadi di sini ada yang beli ya, kira-kira ada yang beli gitu. Walaupun nggak banyak, nggak sesignifikan yang di sini. Ya, untuk ASI bisa diperhatikan di atas 6.000 mungkin bisa dibeli ya, 6.200, 6.400, 6.500 gitu. Berikutnya sektor yang lain, finance itu kayak tertahan ya, tadi BJBR turun, BBTN ya, BBCA turun, BRI BBTN turun. bisa diperhatikan juga. Ini BBNI, BBTN. Coba kita lihat. BNI juga sama ya, mesti di atas 7.000 dulu nih. Nah, ini kelihatan belum ngebreak atau mau pakai garis bantu yang ada di sini. Oh, ini udah. Yang di sini ya, trendline yang ini 7015 artinya di atas 7.000 lebih oke. Ini kayak pola konsolidasi kan, kayak triangle di atas 7.000 lebih oke nge-swingnya. Ya, kalau dia belum nge-break out 7.000 harusnya sih masih ini sideways di dalam triangle gitu. Ya. Dan di dalam triangle itu kan pola konsolidasi ya, teman-teman. Jadi wajar aja misalnya ada pola-pola
hijau, kemudian merah, ya karena pentil itu diciptakan untuk trend following, ya seperti ini trennya bagus, ya hijau semua. Nah ketika ketemu sideways, maka dia akan banyak hijau merah, ya itu tips saja ya tambahan. Jadi nggak semua ini juga kita beli, ya nggak semua candle juga kita beli. Kita lihat juga untuk support resistennya di mana. Nah ini kalau misalnya kita perhatikan dengan jeli di sini first buy, seperti yang sudah diajarin Om Dr. Anjal, ini belum di atas ini, ya Dok ya, belum di atas. Ya betul. Itu masih moving di bawah average yang ya. biru ya, biru. Ya, benang Jadi pentilnya. konfirmasinya nunggu di atas ini ya, ternyata keesokan harinya itu turun gitu ya. Harusnya sih kalaupun beli ya ini juga spekulasi gitu. Belum full power kan, misalnya cuma 20% ya udah cut loss aja. Nah, konfirmasinya nanti di atas 7.000. Ya, kira-kira gitu untuk BBNI. BBTN sudah nge-break out ya. Ini tadi ada rejection dari trend line yang udah dia break. Konfirmasinya nanti di atas yang ini juga. Jadi hampir sama untuk banking, mesti di atas yang biru ini. Ya, benang pentilnya kok udah mulai merata itu ya, BBTN. Ya, ininya. Nah, ini udah mulai datar ya. Semoga aja bisa close di atas berapa nih? 1750 berarti di atas 1780 gitu. Untuk BBTN. Oke, sektor yang lain, finance, energi. Energi tadi Harum udah, Adro turun, TCPI turun. Nah, Medco kita lihat. Medco yang agak-agak ini, agak ke atas ya. Kok kayak ikan, apa namanya, yang berlawanan tuh? Ikan salmon, ya, yang arah geraknya itu berlawanan. Kosanto itu ada yang tanya, kalau benang pentil itu pakai MA20 ya? Oh itu nggak pernah saya ini sih, nggak pernah saya cek. Coba sih kita ngecek ya. Medco. Nah kalau yang namanya modern technical, lebih baik kita nggak mencocokkan dengan yang klasik ya, karena hitungan setiap AFL itu akan berbeda. Kita akan jadi pusing kalau membandingkan satu dengan yang lain. Jadi kalau misalnya pakai yang modern, ya udah yang modern aja. Tapi kalau mau dibandingkan, kita lihat. Duh, agak lemot tempat gua. Coba dicek aja gimana Medco. Kita pasangin MA20. MA20 itu yang MA short, artinya yang biru. Yang biru kita perhatikan yang biru. Artinya ini saya tutup, ini saya tutup. Nah, ininya di atas. Kita lihat yang di sini. Jadi beda, bukan MA20 jawabannya. Ya, ini sudah 5 candle di atas benang biru, sedangkan MA20 di sini di bawah. Iya, berarti jawabannya bukan. Medco ini masih merah, ya belum. Mungkin tunggu at one ya, sambil perhatikan nanti misalkan ada akumulasi lanjutan. Di sininya belum confirm, ininya juga belum. Mungkin coba dicekkan kok yang CC45 yang sudah mengarah ke kanan atas, ada itunya ya, show-nya itu. Yang CC45. Gitu. Nah, SMDR ya, tadi SMDR bagus. SMDR TNCA ya nih ya. TNCA bagus, SMDR masih oke. Pentil SMDR.
Ini botnya yang lemot atau guanya ya? Ini kayak kok karena udah terkirim tuh. Wih, 2 bar terakhir oke ya. Tapi ini udah ketinggalan, harusnya ini belinya itu lewat benang biru ya, 1000 ke atas. Ini udah 1170, udah ketinggalan nih SMDR. TNCA. Iya, tadi saham pelayaran ya, Soci, SMDR, Pura ya, kalau nggak salah. Nah, ini udah beberapa hari yang lalu ya, malahan di sini ini ya, kalau belinya di atas benang biru ini udah cuan ya, tinggal pasang TS. Jadi nggak rekomendasi untuk beli lagi. Cyclic itu MAPI, Aces, IMAS. Aces mungkin ya bisa diperhatikan. Tadi dokter juga dapat kan di first buy ya dok ya? Ada di show ya, lewat show tadi. Ya, MAPI, Aces, IMAS. Nah, MAPI nunggu aja di atas berapa nih? 760 ya. Langsung nih kelihatan di sini 760. Ya, yang belum punya barang ini masih up sih, mulai up lagi nih. Mau nunggu aja atau mau nunggu, ini kan udah ada pentil 1, pentil 2 ya, mau tunggu pentil ketiga boleh juga. Ya, MAPI. Tapi ini arah-arahnya masih turun, buat fast trading aja dulu untuk MAPI. Ya, kita lihat ini arusnya masih arus ke bawah. Oh, sudah break ya. Sorry, ini sudah break arus turunnya. Nah, ini arus ke atasnya. Nah, kira-kira begitu. Kalau dia nggak nge-breakdown lagi, ya besok konfirmasinya kalau dia mantul, oke. Kalau dia lanjut turun, ya udah abaikan aja untuk MAPI. Aces tadi udah bahas, bandarmologinya yang belum bagus ya, cenderung up ya, masih first buy di sini. Spekulasi aja dulu untuk fast trading karena ini masih turun ya, kelihatan masih swing lower high, lower low. Nah, di sini udah mulai up ya. Di sini udah mulai up. Ya, konfirmasinya ini bisa nge-break berapa nih? Close di 1305. Di atas high-nya hari ini berapa? 1320 ke atas mungkin bisa ikutan. Ya, 1320 ke atas. Target-targetnya di sini ya, 1420, 1500. Ya, kelihatan di sini dan yang ada di sini. Stop loss-nya nanti pasang aja di sini. Ya, pasang di sini. Ya, risk and reward-nya nampak ya, untuk reward-nya lumayan, risk-nya itu ke bawah. Aces, IMAS. IMAS value-nya kecil, hati-hati ya. Di sini masih 1 miliar, jadi mungkin bisa di-skip aja. Atau untuk fast trading aja kalau besok rame-rame. Yang bagus tuh nanti di atas 5 miliar gitu ya, 5 M atau 5 bio. Ya, IMAS belum rame gitu, takutnya masuk banyak-banyak nggak bisa keluar. Di sini juga disaranin cuman belinya 2 juta, 8 juta gitu. Terus apalagi MAPI udah, untuk non cyclic di LSIP Ali. Sektor agri ya. Sektor agri bisa diperhatikan ya, di sini ada akumulasi beberapa hari, ini dari merah ya, kelihatan merah, kemudian di sini tiba-tiba orange. Jadi ada yang ngumpulin nih kayaknya. Ya, ada yang ngumpulin ya, bisa untuk ini konfirmasinya di atas biru juga ya. Kelihatan tertahan beberapa hari itu di benang yang biru. Ya, 1260 ke atas ya untuk LSIP. Ya, bisa untuk konfirmasi belinya ya, LSIP. Ali sama, cuman dia ini hitungannya masih merah juga. Lebih cakep LSIP sih
Ini konfirmasinya di atas 10.000 biasanya. Ya, 9982 udah hampir mendekati 10.000, mending di atas 10.000 aja deh level psikologis market. Nah, dapat banyak stock pick ya kalau kita lihat cacing doang. Properti ini yang udah nongol. Ya, Sumarekon, Asri, Pewon. Sumarekon, Asri, Pewon. Oh, ini udah up ya, udah mulai up. Ini tinggal giring aja. Kalau dari sini harusnya udah beli di sini ya. Ini konfirmasinya di @1 di atas benang biru juga. Ini harusnya udah punya barang. Yang belum punya masih bisa beli ya. Stop loss-nya itu sekitar di sini. Ya, sekitaran di sini. Ya, 850. Ya, 850 untuk exit-nya, targetnya ini 966 ya. Risk and reward-nya di sini. Sumarekon, kemudian Pewon sama Asri yang terakhir ya. Pewon ini up, kemudian ini kayak sideways gede. Di sini dia agak sideways ya. Ini agak sideways, kemarin sempat nge-break. Ini kayak retest, nanti konfirmasinya besok ya di atas 4 berapa nih? 492, 494. Ya, lebih kurang di atas benang biru juga. Teman-teman perhatikan aja di atas benang biru lebih cakep gitu ya. Untuk Pewon, kemudian Asri juga sama, nunggu di atas benang biru dulu. Ya, walaupun belum hijau. Ya, bisa watchlist dulu untuk Asri. Nah, pertanyaan Pak Jane bagus ya. Untuk menampilkan saham-saham yang mengarah ke atas doang ya, kita bisa pakai Syntax ya, CC45 Composite. Jadi botnya itu hanya menampilkan emiten yang arahnya ke atas ya, Friend, SCNP, MAPI ya, arahnya itu ke front runner ya. Ini udah menguat semua, kira-kira begitu. MT, ESA, SMDR ya, yang ini ASIP. Nah, yang ini semua kayaknya udah pada jalan kalau teman-teman ngecek ya, MT, ESA, ya, SMDR udah pada jalan semua. Yang belum jalan inilah calon-calonnya ya, yang seperti tadi Friend, ya, USBP, MAPI ya, yang kecil-kecil ini. PTDU ya, PNBS, TPIA di sini. Ya, Asri dan tertimpa-timpa di sini ya, Pewon juga ada. Ya, dan untuk komen yang cacing ini hanya kita buka untuk yang di premium ya. Jadi yang trial itu mohon maaf hanya untuk charting yang price action ya, seperti ini. Ya, yang seperti atas ini. Ya, yang cacing memang khususnya di premium gitu ya. Nah, udah 936, ada pertanyaan dari teman-teman lagi. Pertanyaannya apa itu? Oke, saya rasa cukup ya. Dokternya udah ini juga. Terima kasih ya, Dok ya, udah sampai juga. Jam WITA-nya udah 10.36 nih kayaknya. 10.36. Iya, udah malam. Terima kasih, Dok, atas waktunya udah sharing-sharing ke teman-teman BBK. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Ya, thank you semuanya yang udah hadir. Thank you juga Dokter, Caca, Ko Jesi, ada semuanya ya, Pak Bastian, Pak Daniel ya. Thank you semuanya, Bu Erni, Om Frankie, Bu Hadria. Thank you semuanya. Salam cuantastik ya. Sampai jumpa lagi hari Kamis ya. Kita ada Outlook ya 2022
dengan saya dan tim research-nya NHK ya, ada Pak Dimas Wahyu dengan Pak Angga Raksa di hari Kamis ya. Ini free untuk semuanya, teman-teman bisa join. Ada linknya juga sudah di-share ya. Ingat untuk daftar ya, bit.ly/Outlook 2022. Nanti saya akan bahas di sini juga untuk sektoral yang oke untuk tahun depan. Kemudian emiten-emiten yang akan bagus ya sampai akhir tahun. Ya, sampai jumpa hari Kamis di jam dan waktu yang sama 8:30. Ya, sampai jumpa teman-teman BBK semuanya. Salam cuantastik. Thank you. Yes.